Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mata Kuliah Ekonomi Politik di kawasan Asia Pasifik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampuh Bapak Muhammad Yusuf Abror SIPMA dan Bapak Dr. Darmansyah Jumala SEMA dengan nama anggota kelompok Naila Hikmah, Nadia Claudia Meka, Nanda Putri Dinanti, dan Novita Romandika. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana chaebol mempengaruhi ekonomi di Korea Selatan, terutama pada salah satu produk ternama yaitu Samsung Electronics, yang dimana produk tersebut juga merupakan salah satu dari perusahaan chaebol itu sendiri. Sebelumnya, mari kita bahas apa sih chaebol itu? Dalam bahasa Korea atau Hangul, chaebol terdiri atas dua suku kata, yaitu che yang berarti kekayaan dan bol yang berarti kelompok. Chaebol juga merupakan perusahaan yang dijalankan dan dikendalikan oleh kepemilikan keluarga, baik dalam hal keuangan maupun administratif. Chaebol sendiri adalah kelompok konglomerat di Korea Selatan yang tercatat sebagai salah satu sejarah keberhasilan sistem konglomerasi dalam pembangunan ekonomi negara. Dan chaebol juga memainkan peran penting dalam kancah politik di Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan dahulu kecil dan didominasi oleh bisnis pertanian hingga pertengahan abad ke-20. Namun, kebijakan Presiden Park Chung-hee mendorong industrialisasi cepat dengan mempromosikan bisnis besar setelah berhasil berkuasa pada tahun 1961. Rencana ekonomi 5 tahun pertama yang disusun oleh pemerintah pun mengarahkan kebijakan industrial ke investasi baru, dan chaebol dijamin mendapat pinjaman dari sektor perbankan. Kerjasama pemerintah dan chaebol penting untuk menumbuhkan ekonomi dan mencapai kesuksesan besar yang dimulai pada awal dekade 1960-an. Didorong oleh kebutuhan untuk mengalihkan ekonomi Korea Selatan dari industri barang konsumen dan industri ringan ke industri berat, industri kimia, dan industri substitusi impor, para pemimpin politik dan perencana pemerintah pun mengalihkan ide dan kerjasama antar pemimpin chaebol. Chaebol dapat tumbuh karena dua faktor, yakni pinjaman asing dan bantuan khusus. Pada akhir dekade 1980-an, chaebol telah mendominasi sektor industri, terutama di bidang manufaktur, perdagangan, dan industri berat. Pada dekade 1990-an, Korea Selatan menjadi salah satu negara industri baru terbesar dan standar hidupnya semakin mirip dengan negara-negara yang telah lama terindustrialisasi. Pada 1997, terjadi krisis keuangan. Dari hal tersebut, banyak yang menyadari kelemahan chaebol. Anjloknya nilai tukar mata uang, kekhawatiran ketersediaan kas guna membayar hutang. Hal tersebut membuat chaebol lebih kuat memperluas ekspansi ke negara barat. Tapi di saat yang sama, terjadi penurunan ekspor ke Asia Tenggara, sehingga banyak hutang menumpuk dan mengancam bagi beberapa chaebol. Walaupun begitu, Korea Selatan dapat pulih dari krisis. Sebagian besar kesalahan atas masalah ekonomi dialihkan ke IMF. Chaebol yang tersisa pun dapat tumbuh kembali, tetapi dengan rasio hutang yang jauh lebih rendah. Pada tahun 2014, chaebol terbesar yakni Samsung dapat menyumbang sekitar 17% ekonomi Korea Selatan dan kasnya mencapai sekitar 17 miliar US dollar. Pengaruh kebesaran chaebol tidak lepas dari hubungan yang nyaman dengan pemerintah. Presiden Korea Selatan silih berganti, namun chaebol selalu merekat ke sana. Beberapa sejarawan menyebutkan sebagai model kapitalisme terpimpin. Banyak perusahaan yang mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah, termasuk intervensi finansial agar perusahaan tidak mudah bangkrut. Perusahaan-perusahaan chaebol telah menjadi korporasi yang mandiri dan aman serta finansial. Saking independennya, bantuan dan intervensi pemerintah bisa ditekan seminimal mungkin. Pada krisis finansial 1997, banyak pihak yang tidak mengkhawatirkan chaebol. Berbeda dengan non-chaebol, pemerintah mempersilahkan chaebol untuk melakukan pinjaman uang tiap kali tidak mampu membayar hutang. Bentuk intervensi finansial agar chaebol tidak mudah bangkrut. Teorinya, semakin banyak meminjam,
semakin aman pula posisi cebol. Akan tetapi pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan cebol tetap kolaps. Banyak yang terkena efek yang berantai. Pasca krisis, cebol perlu waktu yang lama untuk memulihkan diri. Analisis kerap menyinggung bagaimana cebol bertindak sebagai pemilik perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah payung grup. Mereka punya kekuatan serta kekuasaan yang amat dominan. Sayangnya, tidak semua pihak silau akan narasi pencapaian cebol atau jasa besarnya bagi ekonomi Korea Selatan. Serikat buruh misalnya, menganggap cebol menjalankan konsep manajemen yang tidak selalu mendatangkan berkah untuk golongan pekerja. Aksi protes terhadap cebol adalah pemandangan yang lazim di Korea Selatan. Isunya seputaran imbas-imbas negatif dari kebijakan ngawur yang diterapkan para petinggi cebol. Para pekerja menilai, petinggi perusahaan dan elit cebol itu rakus, serta terlalu pelit dalam mengalokasikan dana kesejahteraan buruh. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai Samsung sebagai perusahaan terbesar dari cebol. Samsung Group adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung, dan perusahaan ini merupakan cebol terbesar di Korea Selatan. Samsung memainkan peran besar dalam kehidupan ekonomi negara. Berbagai perusahaan afiliasinya menyumbang lebih dari 20% dari seluruh nilai pasar bursa efek Korea Selatan. Sebagian besar berasal dari permata mahkota Samsung Electronics. Bisnis konglomerat diperkirakan mencapai sekitar 15% dari seluruh ekonomi Korea Selatan. Keberhasilan Samsung di dalam dan luar negeri sebagai pembuat smartphone terbesar di dunia telah menjadikannya simbol utama dalam transformasi ekonomi Korea Selatan. Negara ini berubah dari salah satu negara termiskin di dunia setelah Perang Dunia Kedua menjadi salah satu negara yang terkaya dalam beberapa tahun terakhir. Samsung Electronics, perusahaan yang terkenal dengan berbagai produk elektroniknya yang bisa kita lihat dalam bentuk ponsel pintar, tablet, televisi, peralatan rumah, dan berbagai macam produk lainnya. Samsung Electronics yang kini tengah menduduki posisi ke-7 dalam merek terbaik dunia merupakan penyumbang bagi 20% aktivitas perekonomian Korea Selatan, di mana hal ini menjadikan Samsung Electronics sebagai aktor ekonomi yang penting bagi Korea Selatan. Kontribusi yang besar ini tentu akan memunculkan pertanyaan seberapa besar peran Samsung Electronics untuk Korea Selatan. Samsung Electronics memainkan peran penting bagi perekonomian Korea Selatan. Hal ini ditinjau dari ketenagakerjaan, ekspor, produk domestik bruto, dan produk nasional bruto. Sebenarnya, Samsung tidak hanya perusahaan elektronik saja, di mana ada beberapa juga anak perusahaan Samsung yang menyumbang ekonomi Korea Selatan. Anak usaha Samsung memproduksi sekitar 1/5 dari total ekspor Korea Selatan. Pendapatan Samsung pun setara dengan 17% PDB Korea Selatan sebesar 1.082 miliar dolar. Anak usaha Samsung yang paling terkenal antara lain Samsung Electronics, perusahaan teknologi informasi, produsen elektronik konsumen, dan produsen chip dengan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2017. Samsung Heavy Industries, pembuat kapal dengan pendapatan terbesar ke dunia di tahun 2010, dan Samsung Engineering serta Samsung CMT masing-masing merupakan perusahaan konstruksi terbesar ke-13 dan ke-36 di dunia. Anak usaha Samsung yang lain diantaranya Samsung Life Insurance, perusahaan asuransi jiwa terbesar ke-14 di dunia, Samsung Everland, operator Everland Resort, taman hiburan tertua di Korea Selatan, dan Shell Worldwide, agen periklanan dengan pendapatan terbesar ke-15 di dunia pada tahun 2012. Itulah video penjelasan dari kelompok kami mengenai pengaruh cebol terhadap ekonomi Korea Selatan, produk Samsung Electronics. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video penjelasan ini bisa memberikan manfaat baik untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.